Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Apa hikmah kemudian tadi? Publik satu, untuk menyampaikan nilai kehidupan yang bertoleransi. Kita bersaudara, silakan. Dari rumpun satu generasi yang sama ke atas. Maka jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Kita tinggal di Indonesia, tidak semua tetangga kita. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan? Saling menghormati. Bisa jadi saling berbagi. Bayangkan keindahan Islam. Orang Islam punya makanan, baunya nyampe ke tetangga. Kata Nabi, bagi tetangga itu, walaupun cuma kuahnya. Maksudnya kalau Anda bikin kuahnya aja pun bagi. Jangan salah persepsi gitu orang nyium baunya. Ya, tapi apakah pernah di redaksi itu ada muncul kalau tetangga Anda Islam? Tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat yang Anda minoritas. Mungkin teman-teman yang di Amerika, di mana kan banyak kan tetangganya non-muslim. Anda masak, bagi, sampaikan. Jangan sampai dilewat. Karena nggak pernah ada redaksi dalam hadis mengatakan kalau tetangga Anda Islam saja. Tidak. Anda sampaikan pada yang muslim, Pak Ahmad, Pak Soleh, itu kan Ibu Aisyah. Satu tetangga Anda lewat misalnya. Terus dia ngelihat Anda bagi-bagi. Bapak kayaknya itu enak ya. Iya Bu, enak, cuman sayang Ibu kafir. Masya Allah. Tidak. Kita berbagi, gak ada masalah. Tapi karena saudara tadi punya sifat menyayangi, punya sifat dalam, ingin memberikan nilai kebaikan, maka nilai yang paling utama untuk bekal kita pulang kan nilai tauhid, keyakinan. Maka dari itulah kemudian datang Al-Quran membawa referensi, sayangi saudaramu, berikan berita yang benar, tunjukkan kebenaran, jangan tutupi nilai kebenaran. Teori Darwin, manusia berasal dari kera. Agama kita diingatkan oleh Allah dalam surah At-Tin, sungguh aku menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, the best, kata Allah. Sementara Darwin, tokoh Zionis Yahudi, menyatakan manusia itu binatang. Tujuannya apa? Kalau teori manusia, teori evolusi itu agar yang namanya pembunuhan itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Dia meyakini manusia itu hewan. Dikembangkan oleh 3 tokoh dunia, yaitu Karl Marx yang pencipta ideologi komunis, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Jadi dia membangun teorinya ini bahwa manusia itu hewan. Jadi membunuh itu sesuatu yang wajar. Apalagi di era politik post-truth. Nah ternyata di Indonesia dikembangkan oleh Peter Buck. Ini di bawah gerakan Zionis Yahudi Internasional. Jadi pasca peristiwa G30 SPKI, saat umat Islam sibuk bersama RPKAD yang pimpinan Pak Sarwo Edi Wibowo waktu itu, umat Islam fokus menghabisi komunis. Peter Buck memanfaatkan kondisi seperti itu untuk merekrut siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto, yaitu Jenderal Ali Murtopo. Akhirnya Peter Buck memberi janji, dan ini diungkap oleh wartawan majalah Tempo tahun 1971. Saya punya datanya. Jenderal Ali Murtopo, kalau Anda ingin jadi RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya cuma satu, habisi umat Islam. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo langsung mengangkat Jenderal LB Murdani menjadi korlapnya, koordinator lapangannya. Mulailah dibuat rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia. Dan ini ditulis oleh Dr. Muhammad Busro Muqaddas, pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua KPK, disertasi doktor, rinci sekali mengungkap ini, dibedah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ternyata Jenderal Ali Murtopo
langsung start pertama tahun 1970 merekrut Nur Hasan Ubaidah Kediri, diangkat jadi imamnya Islam Jamaah, berubah jadi Darul Hadis, berubah jadi Lemkari, nah sekarang berubah jadi LDII. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu kesesatan. Yang kedua, Jenderal Ali Murtopo mengangkat Adah Jailani untuk menghancurkan NII asli. Dibuatlah NII palsu, termasuk pimpinan Pondok Pesantren Zaitun, Panji Gumilang. Kemudian tahun 76 sampai 81 Jenderal Ali Murtopo membangun Komji, Komando Jihad, seluruh Jawa sampai Jawa Timur. Jawa Timur yang paling banyak. Ya Allah, berapa ribu umat Islam yang dibunuh oleh Jenderal Ali Murtopo lewat korlapnya Jenderal LP Murdani. Ribuan yang dibunuh. Kemudian Warman, namanya itu Jamaah Imron, Pak. Jamaah Imron tahun 81. Direkrut oleh Jenderal Ali Murtopo untuk disekolahkan di Libya untuk menguasai ilmu teroris. Lulus dari Libya, pulang ke Indonesia oleh Jenderal Ali Murtopo, digerakkan dengan operasi pembajakan pesawat Garuda, peristiwa Woyla di Bandara Don Muang, Thailand. Korlapnya Jenderal LB Murdani, anak buahnya Jenderal Sintong Panjaitan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan umat Islam kambing hitam. Itu namanya operasi intelijen flash flag. Sebuah operasi intelijen kalau sudah berhasil, siapa yang dijadikan kambing hitam? Itulah yang disebut dengan Jamaah Imron. Kasus teror Warman di Jawa Tengah, kelompok Usro, Tanjung Priok, berapa umat Islam yang dibunuh? Hampir ratusan di Tanjung Priok itu. Selokan-selokan itu penuh dengan darah, pakai senjata otomatis, termasuk tokohnya Amir Biki yang meninggal, insya Allah syahid beliau. Besoknya malam hari itu Jenderal LB Murdani mengerahkan traktor, skrop traktor besar. Jadi mayat-mayat umat Islam yang ratusan itu di-skrop, kemudian dilemparkan ke bak truk, ada yang dilempar ke laut, ada yang dikubur di kuburan massal. Besoknya Jenderal LB Murdani memberikan konferensi pers, yang meninggal cuma 3 orang. Padahal ratusan yang dibunuh. Kemudian Talangsari Lampung, berapa umat Islam yang dibunuh. Kemudian Dom Aceh, kurang lebih 5.000 umat Islam yang dibantai. Ngeri, Pak, ngeri. Kemudian di tempat saya di Banyuwangi, itu Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet diperintah untuk mendata dukun-dukun santet karena ada operasi ninja, namanya operasi ninja. Itu di tempat saya, operasi ninja. Nggak tahunya yang dibunuh kiai, ulama, bukan dukun santet. 253 ulama dibunuh. Sampai sekarang dipetieskan. Nah inilah Pak, Jenderal Sumitro menyebut ini adalah rekayasa opsus Jenderal Ali Murtopo yang menerapkan teori pancing dan jaring. Jadi dipancing, kemudian dijaring, dihabisi. Tujuannya apa? Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi? Allah, Pak Harto orang ahli strategi, langsung dikotak Pak Jenderal Ali Murtopo. Dikotak jadi Menteri Penerangan sampai mati, nggak dapat apa-apa. Saya terus bayangkan gimana nanti diadab di dalam kubur itu, ya kan? Berapa ribu umat Islam, sampai akhirnya banyak umat Islam itu terbengong, Pak. Kenapa? Jenderal Ali Murtopo itu ternyata keluarga santri dari Pantai Utara, keluarga Hizbullah. Kalau keluarga Hizbullah Islamnya kental, cikal bakal TNI. Kenapa kok berubah 180 derajat? Karena iming-iming jabatan presiden. Syaratnya apa? Habisi umat Islam. Sampai akhirnya mati, Pak. Ali Murtopo mati. Wassalam wa kalam. Diteruskan Jenderal LB. Ternyata Jenderal LB Murdani menggunakan strategi ala PKI. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat. Saya punya datanya. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ujung-ujungnya Jenderal LB Murdani akan mengincar jabatan wakil presiden. Sehingga akhirnya yang dipilih Pak Harto Habibie, bukan Jenderal LB Murdani.
Sehingga akhirnya dibuatlah peristiwa Mei 98. Diaduk, goncang Jakarta. Mei 98, chaos. Jenderal Sintong Panjaitan ya, ditanya oleh wartawan. Ini Pak, wawancara dengan wartawan. Waktu kejadian itu, Jenderal Wiranto lari ke Singosari, ke Divisi Kostrad. Yang dijadikan fitnah Prabowo. Akhirnya Jenderal Sintong Panjaitan ditanya, kan yang difitnah Prabowo, apakah Prabowo bisa menggerakkan peristiwa Mei 98? Nggak bisa. Prabowo waktu itu jadi Pangkostrat. Yang bisa menggerakkan peristiwa Mei 98 itu yang menguasai angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian adalah Jenderal LB Murdani. Tapi yang difitnah Prabowo. Maling teriak maling. Akhirnya Prabowo ngungsi ke ngilang Pak, dijadikan kambing hitam. Akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Akhirnya mati semua ini Pak. LB Murdani mati. Nah sekarang yang meneruskan siapa? Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Sampai hari ini yang meneruskan model itu tadi, teori Darwin, itu adalah Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Hendro Priyono itu masuk di invisible hand, artinya tidak terlihat di balik layar, sementara Luhut Binsar Panjaitan masuk di permukaan, the real presiden yang sesungguhnya. Menteri Luhut sampai ngurusi haji Luhut, kabeh Luhut kabeh. Ya kan, sampai dibuat seperti itu. Lalu terus menteri-menteri yang lainnya mana? Itu. Nah itu. Ngurusi minyak Luhut. Loh, semua Luhut. Inilah blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia, terutama Indonesia. 9 strateginya untuk menghancurkan Indonesia. Kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak. Jadi penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Ini nyata Pak, bukan fitnah, nyata. Akhirnya sekarang Indonesia dicengkeram oleh oligarki. Makanya sering kali Bapak Dr. Rizal Ramli itu memberikan statement, siapa calon pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.